Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Banyuwangi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik, terdiri dari observer, coach, dan kuci. Perkenalkan, Supiati dari TK Dharma Wanita 25 Kalipuro. saya sendiri Rohania dari TK Yosudarso. Saya Sinta Rahmawati dari SDN 1 Ketapang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Rohania. Waalaikumsalam Bu Sufi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat Bu Sufi. Alhamdulillah. Sebelum melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Baik Bu, pada coaching hari ini saya akan melakukan pengamatan kepada coach dan coachee, serta akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya? Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama Bu, yang saya akan tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian present, kemudian pertanyaan yang berbobot Bu. Kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Untuk kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya menemukan solusi atas pertanyaan yang dia ajukan kepada saya, sehingga coach tersebut bisa mengatasi masalahnya. Baik Bu, demikian untuk hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching kepada coach Ibu. Baik, terima kasih Bu Sufi. Assalamualaikum Bu Rania. Waalaikumsalam Bu Sinta. Hari ini ada waktu enggak Bu? Alhamdulillah ada Bu Sinta. Gimana, ada bisa saya bantu? Iya, hari ini saya agak sedih sih Bu. Perasaan saya kacau hari ini. Iya, memangnya kacanya kenapa ya Bu? Gini Bu, murid saya kembali membuat ulah. Dia memukul temannya lagi. Kira-kira Bu, apa sebabnya dia memukul temannya? Saya sudah pernah menanyakan kepada anak tersebut, kenapa kamu suka mukul temannya? Jawabnya hanya, enggak apa-apa Bu. Terus saya harus bagaimana ya Bu? Oke Bu Sinta, kira-kira apa yang Bu Sinta ingin lakukan terhadap anak tersebut? Pastinya saya ingin melakukan pendekatan kepada anak tersebut. Saya ingin anak itu juga berubah, jangan mukul temannya. Tapi Bu, anehnya begini, ketika dia berangkat sekolah dalam keadaan senang, dia tidak akan memukul temannya. Tapi sebaliknya, jika dia keadaan tidak senang, dia bakal memukul temannya. Oke, setelah Bu Sinta melakukan pendekatan, apakah ada hasilnya Bu Sinta? Masih belum Bu, saya tuh sudah pernah melakukan saya beri konsekuensi anak itu. Saya bahkan sudah saya berikan hukuman, karena melakukan kekerasan verbal ini kan juga mengakibatkan hal yang berdampak negatif. Khawatirnya ada wali murid yang tidak terima anaknya dipukul, terus tidak ada perubahan Bu sampai sekarang.
Oke, jadi sampai saat ini belum ada perubahan seperti itu Bu Sinta? Iya, belum Nah, ada perubahan. kemudian kalau seperti ini Bu Sinta, kalau belum ada perubahan pada anak ini, apakah ada hal lain yang perlu Bu Sinta tingkatkan untuk permasalahan anak ini? Apa ya Bu ya? Sepertinya saya mau melakukan restitusi kepada anak itu. Bagus itu Bu. Iya. Jadi saya akan melakukan pendekatan melalui restitusi. Saya bertanya kepada anak tersebut, kenapa alasannya kok suka memukul? Oke. Gitu Bu. Oke Bu Sinta. Untuk restitusi sendiri, restitusi apa yang mau Bu Sinta lakukan terhadap anak ini? Yang pertama saya pastinya menstabilkan identitas. Nah, saya tanyakan keyakinan kelas juga kepada anak tersebut. Nah, tapi begini Bu, setelah saya melakukan itu ya Bu ya, saya pernah ngobrol-ngobrol dengan anak itu. Ternyata anak itu suka mukul karena orang tuanya itu di rumah sering bertengkar ya Bu. Oh, seperti itu. Apa itu ya Bu permasalahannya ya? Kira-kira ya Bu Sinta, faktor apa ya yang mempengaruhi sehingga anak ini seperti ini? Kalau menurut saya sih mungkin karena lihat orang tuanya sering bertengkar itu, jadi dia itu tidak bisa tidak bisa berontak melarang orang tuanya bertengkar. Akhirnya pelampiasannya mungkin kepada teman-temannya itu akhirnya Bu. Seperti itu ya Bu Sinta. Kemudian Bu Sinta, hambatan apa yang Bu Sinta alami selama ini? Hambatannya itu pastinya terkait pendekatan kepada orang tua. Nah, ini kan masalahnya masalah pribadi ya Bu. Jadi kan tidak mungkin saya itu tiba-tiba datang. Saya harus bagaimana kira-kira ya Bu? Oke Bu Sinta. Bu Sinta, setelah Bu Sinta melakukan sekitar restitusi tadi, hasil apa yang Bu Sinta dapatkan? Dari segitiga restitusi itu saya mendapatkan permasalahan anak tersebut Bu. Ternyata di rumahnya itu anaknya sering melihat orang tuanya bertengkar. Jadi dia tidak bertengkar, tidak bisa memberontak melarang orang tuanya. Akhirnya dia melampiaskan kepada anak-anak teman-temannya itu Bu. Oke Bu Sinta, kira-kira situasi ideal seperti apa yang Bu Sinta inginkan? Saya berharapnya ya Bu, keluarganya baik-baik saja, orang tuanya akur, terus anaknya itu juga berperilaku yang baik, tidak suka memukul temannya, bisa menahan emosi, bisa menahan diri. Begitu yang saya harapkan Bu. Jadi tidak membawa permasalahan dari rumah dibawa ke sekolah. Baik Bu Sinta, apakah ada ide lain selain ini Bu Sinta? Nah, setelah ini saya akan mendatangi orang tuanya. Baik. Oke, kira-kira setelah mendatangkan orang tuanya, kira-kira hasil seperti apa yang Bu Sinta inginkan? Yang saya inginkan pastinya orang tuanya itu tidak lagi bertengkar di depan anak-anaknya, supaya tidak mempengaruhi mental anak tersebut. Oke Bu Sinta, dari nilai 1 sampai 10, kira-kira poin berapa yang sudah dicapai oleh anak ini mulai 1 sampai 10? Kalau dicapai itu 5 masih Bu. Oke, baru 5 ya. Iya. Untuk mencapai hasil 1 sampai 10, hal apa yang perlu Bu Sinta tingkatkan? Pastinya saya akan memberikan perhatian yang lebih kepada anak tersebut. Saya lakukan pendekatan, saya beri nasihat Bu, gitu. Oke, kapan itu kira-kira mau dilaksanakan Bu Sinta? Untuk kapannya insya Allah saya segera Bu mendatangi orang tua tersebut, karena ini sudah sering sekali anak ini memukul. Baik. Jadi secepatnya ya, akan Ibu Sinta lakukan. Kemudian kira-kira siapa saja yang kira-kira yang bisa mendukung Bu Sinta dalam melaksanakan hal ini Bu Sinta? Yang mendukung saya itu pastinya rekan sejawat. Sebelum saya datang ke rumah orang tuanya, saya bertanya dulu ke rekan sejawat saya.
yang rumahnya dekat. Saya tanyakan dulu ini kejadian ini memang benar apa tidak, dan selanjutnya saya akan meminta izin kepada kepala sekolah saya, Bu. Baik Bu Sinta, dari percakapan kita pada hari ini Bu Sinta, apa yang bisa Bu Sinta simpulkan? Alhamdulillah Bu, dari percakapan saya dan Bu Rohania saya bisa menyimpulkan bahwa saya merasa lega hari ini. Saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya, dan saya akan segera laksanakan itu agar anak tersebut tidak lagi melakukan kekerasan verbal kepada teman-temannya. Oke, kalau begitu Bu Sinta, kalau memang Bu Sinta sekarang merasa lega, apakah ada yang mau Bu Sinta tanyakan lagi pada saya? Terima kasih Bu, sudah terjawab, sudah lega saya, sudah sudah menemukan solusi saya, Bu. Oke, baik kalau begitu Bu Sinta, sampai ketemu lagi Ya. di lain hari. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Rohania. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah, Ibu tadi sudah melaksanakan kucing. Menurut saya kucing Ibu sudah baik. Namun sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan kucing terkait dengan indikator capaian tujuan? Baik Ibu, di kucing ini saya sudah melakukan dengan alur cerita, yaitu menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga pertanyaan tersebut dapat menggali kunci untuk menemukan solusi atas masalahnya. Menurut saya proses kucing Ibu sudah baik, sudah dapat menggali pertanyaan berbobot dari kucing, sehingga kucing sudah bisa menemukan solusi dengan apa yang dipermasalahkannya. Dan kucing kali ini sudah melakukan alur tirta. Ibu, selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Baik Bu, kompetensi kali ini yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi proses tirta agar dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Baik Bu, semoga kita kedepannya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya. Demikian observasi pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum Sinta. Waalaikumsalam Bu Rohania. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Bu Rohania. Oke, Bu Sinta, sebelum melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Baik. Pertama yang saya akan tanyakan yaitu tentang rubrik penilaian hari ini. Baik Bu Sinta, pada coaching kali ini saya akan melakukan pengamatan pada coach dan kucing, serta akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian Bu Sinta, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada kucing, dan bagaimana kucing tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach, dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama saya itu Bu Sinta, apa kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, baik Bu Rohania. Kompetensi yang saya kembangkan yaitu present, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Oke. Kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Untuk kompetensi spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Oke. Terakhir ya Bu Sinta. Baik. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu
dalam proses coaching kali ini. Jadi indikator yang saya inginkan yaitu menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Baik Bu Sinta, silahkan Ibu Sinta melakukan coaching pada coaching Bu Sinta. Baik Ibu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu Supi. Waalaikumsalam Ibu Sinta. Iya, apa kabar Bu Supi? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Sinta. Iya. Ada apa ya tadi Bu Supi kok panggil saya? Gini loh Bu Sinta, saya itu ada permasalahan sedikit di sekolah. Oh gitu. Kira-kira permasalahannya apa Bu Supi? Gini loh, di sekolah saya itu ada salah satu siswa yang siswa itu mendadak menjadi murung Bu Sinta. Oh gitu ya. Terus begini Bu Supi, dari percakapan kita ini hasil apa yang ingin Bu Supi dapatkan? Saya kepingin dari percakapan kita kali ini bisa menemukan solusi Bu Sinta dari permasalahan yang saya hadapi sekarang. Oh gitu ya. Jadi Bu Supi ingin mencari solusi. Iya benar Bu Nah, Sinta. selanjutnya Bu Supi yang mau saya tanyakan, bagaimana situasinya saat ini? Untuk situasi saat ini Bu Sinta, saya sangat bersedih. Karena menurut saya itu yang pertamanya itu awalnya itu dia sangat ceria, sangat aktif. Tiba-tiba beberapa hari ini dia murung Bu Sinta. Lalu dalam pembelajaran saya itu tidak merespon Bu Sinta, kurang mengena gitu rasanya pada anak ini, dia nggak tertarik sama pelajaran saya Bu Sinta. Oh begitu ya Bu. Seharusnya situasi idealnya seperti apa Bu Supi? Saya kepingin anak ini kembali ceria, kembali merespon apa yang saya ajarkan di sekolah, kembali tertarik dengan apa yang saya berikan di sekolah Bu Sinta. Tapi anak ini sampai sekarang masih murung Bu Sinta. Iya. Kira-kira Bu Supi, apa yang mempengaruhi, faktor apa yang mempengaruhi anak itu murung? Menurut saya mungkin dari faktor keluarga ya Bu Sinta ya. Karena pagi itu biasanya dia datang mengucap salam itu sambil meluk saya. Dia ceria, tertawa, tapi kali ini enggak. Habis saya mengucap salam, dia cuma bilang Waalaikumsalam, sudah dia lari ke kelas. Habis itu enggak ngapa-ngapain, enggak mau main di sekolah gitu Bu Sinta. Oh, berarti biasanya murid Bu Supi ini selalu dekat dengan Bu Supi, selalu mencari perhatian. Nah, ini tiba-tiba menjauh gitu ya Bu ya. Ya. Nah, sekarang kira-kira perubahan apa yang Ibu Supi mau lakukan untuk anak tersebut? Saya tuh kepingin anak ini ceria lagi Bu Sinta. Oh, Jadi mungkin saya akan melakukan pendekatan sama kedua orang tuanya, terutama ibu ya, karena ibu itu lebih dekat dengan anak. Jadi saya ingin mengobrol secara personal sama ibunya Bu Sinta. Oh gitu. Mungkin ada lagi solusi yang lain Bu selain itu? Solusinya selain saya melakukan pendekatan dengan orang tua, saya akan melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan Bu Sinta. Wah itu ya. Jadi Bu benar. Supi akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Iya, pertama saya akan berkonsultasi sama kedua orang tuanya, lalu saya akan melakukan memberikan pembelajaran yang menyenangkan yang bisa membuat anak ini suka lagi sama pembelajaran yang saya berikan Bu Sinta. Oh gitu. Ya bagus sekali Bu Supi untuk melakukan pendekatan terhadap anak tersebut ya. Terus kira-kira Bu Supi kapan mau melakukan itu? Menurut saya secepatnya mungkin lebih baik Bu Sinta, supaya anak ini kembali ceria lagi. Oh gitu ya. Nah selanjutnya begini Bu Supi yang mau saya tanyakan, keberhasilan dari setelah Bu Supi mendapatkan solusi itu, kira-kira berhasil enggak ya? Menurut saya insya Allah berhasil. Karena gitu ya. gini ya, anak ini memang cenderungnya itu dia ceria banget, terus dekat sama ibunya. Jadi saya akan melakukan pendekatan sama ibunya, lalu saya akan mengajak anak ini
untuk bermain di luar. Nanti saya pembelajarannya akan saya bawa keluar Bu Sinta biar tidak bosan di dalam terus Bu Sinta. Gitu. Wah, bagus sekali tuh Bu. Nah, selanjutnya siapa yang mendukung? Saya akan minta dukungan sama teman sejawat Bu Sinta dan kepala sekolah. Oh, bagus itu Bu. Nah, dari percakapan kita Bu, kira-kira apa yang bisa Bu Supi simpulkan? Dari sini alhamdulillah Bu Sinta, terima kasih loh ya. Saya sudah bercakap-cakap dengan Bu Sinta. Perasaan saya lega Bu Sinta, yang pertama. Yang kedua, saya bisa menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi Bu Sinta. Jadi saya bisa, sebetulnya saya sudah mampu mungkin ya untuk solusi itu sendiri. Cuma saya butuh teman curhat Bu Sinta. Jadi saya baru menemukan setelah ngobrol dengan Bu Sinta. Oh gitu ya. Jadi sekarang Bu Supi sudah merasa lega, sudah merasa plong ya, sudah mendapatkan solusi. Gitu. Oke Bu Supi, syukur alhamdulillah kalau sudah mendapatkan solusi. Iya, benar Bu Sinta, terima kasih banyak loh Iya, waktunya. sama-sama. Sudah menyempatkan waktu untuk saya Bu Sinta. Iya, sama-sama. Sukses selalu Bu Supi, Iya, semangat terima ya. kasih. Semoga anaknya bisa segera berubah sesuai yang diinginkan oleh Bu Supi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Bu Rahania. Nah Bu Sinta, tadi sudah melakukan coaching. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan pasca observasi. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching pada indikator terkait capaian tujuan? Iya, baik Bu Rahania. Nah, di coaching ini saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu penentuan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga pertanyaan tersebut dapat menggali kunci, menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. Baik Bu Sinta, menurut saya Bu Sinta, proses coaching yang Ibu Sinta lakukan sudah dapat menggali pertanyaan berbobot, sehingga kunci dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri. Dan coaching kali ini sudah dilakukan sesuai dengan prinsip tirta. Ya, terima kasih Bu. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Sinta? Ya, kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu lebih memahami lagi proses tirta agar dapat melakukan coaching lebih baik Bu. Baik Bu Sinta, semoga kedepannya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya. Ya, terima kasih. Ya, demikian observasi hari ini, semoga bermanfaat ya Bu Sinta bagi kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Supi. Waalaikumsalam Bu Sinta. Gimana kabarnya Bu Supi? Alhamdulillah baik Bu Sinta. Oh gitu ya, alhamdulillah. Nah Bu Supi, sebelum melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan bersama Ibu. Pertanyaan saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Nah Bu Supi, pada coaching kali ini saya akan melakukan pengamatan pada coach dan coachee, serta akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee. Nah, selanjutnya, bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach, dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada Bu Supi. Pertanyaan yang pertama yaitu yang saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Pada coaching kali ini Bu Sinta, saya akan mengembangkan kompetensi yang saya kembangkan itu yaitu present, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot Bu Sinta. Oh baik Ibu. Untuk pertanyaan yang kedua,
kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Untuk kompetensi yang spesifik pada hari ini, saya akan mengembangkan mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot, Bu. Oh begitu ya. Yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin kunci saya nantinya akan menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya sendiri, Bu Sinta. Oh demikian Bu Supi ya. Jadi ingin menemukan langkah-langkah dari solusi dari masalah tersebut. Nah selanjutnya silakan Ibu melakukan coaching pada sesi berikutnya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Ibu Rahania. Waalaikumsalam Bu Supi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu Supi. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong nih ya, dalam sesi ini apa yang mau kita bicarakan, Bu Rahania? Iya itu Bu Supi. Saya ini sebenarnya ada mau saya bicarakan sama Bu Supi tentang bagaimana ya saya ini mau menerapkan pembelajaran berdiferensi ini loh Bu Supi. Oh, pembelajaran berdiferensiasi ya. Apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kali ini, Bu? Saya menginginkan percakapan kita kali ini saya dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini tentunya dengan baik seperti. Oh gitu ya. Hasil apa yang akan Ibu bawa pulang dalam sesi ini, Bu? Karena saya sudah bertemu Bu Supi, mungkin dengan kita mengobrol saya bisa mendapat kejelasan untuk bagaimana dan kapan saya ini mau menerapkan pembelajaran tersebut Bu Sufi. Gitu ya Bu ya. Kira-kira bagaimana ya situasi di sekolah Ibu saat ini? Yaitu Bu Sufi, di sekolah kami itu sebenarnya itu saya sendiri ini berkesulitan tentang ruangan itu Bu Sufi. Jadi ruangan kami itu sangat terbatas, tapi dengan jumlah murid yang sangat banyak. Oh terbatas ya Bu ya. Iya. Kalau yang sudah berjalan baik untuk saat ini gimana Bu? Apa saja itu? Kalau dulu Bu Sufi, saya itu kan melakukan pembelajaran itu secara klasikal kan Bu Sufi. Jadi untuk pembelajaran saya lakukan secara klasikal. Jadi menurut saya baik-baik saja. Tetapi setelah saya ikut guru penggerak, kemudian saya mendapatkan ilmu tentang berdiferensiasi ini. Jadi saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini terhadap murid saya seperti itu Bu Sufi. Gitu ya. Untuk saat ini apa ya hambatan-hambatan yang Ibu alami? Hambatan yang saya alami itu mungkin saya kurang komunikasi ya dengan teman sejawat saya, sehingga saya akan melakukan pembelajaran itu, akan menerapkan, tapi saya belum bisa seperti itu Bu Sufi. Untuk saat ini situasi ideal yang bagaimana yang akan Ibu inginkan? Tentunya saya menginginkan situasi yang ideal, saya bisa menerapkan pembelajaran itu dengan tidak ada kendala. Saya bisa menerapkan, tetapi ada yang membantu saya seperti itu Bu Sufi. Oh gitu ya. Apa yang Anda sadari dari percakapan kita saat ini, sejauh apa yang sudah Anda sadari? Iya Bu Sufi. Jadi seperti ini Bu Sufi. Setelah kita bercakap, mungkin gini ya kali Bu Sufi ya. Mungkin apa saya komunikasikan lagi teman saya dengan teman saya, sehingga teman saya tersebut bisa bisa belajar lagi dengan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga bisa kita terapkan bersama dalam kelas kita seperti itu Bu Sufi. Oh gitu ya. Yang perlu ada perubahan apa saja kira-kira? Tentunya banyak Bu Sufi yang perlu ada perubahan, dimana pertama kita akan melakukan pembelajaran itu secara klasikal, sedangkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut harus berpihak pada profil anak, kemudian pada minat dan bakat anak seperti itu. Oh gitu ya. Coba dari permasalahan yang Ibu Rahania tadi tentang pembelajaran berdiferensiasi, ide apa yang muncul pada Bu Rahania itu sendiri?
apa ya Bu Sufi kira-kira ya Bu Sufi, supaya saya bisa dapat menerapkan? Apa mungkin ini kali ya Bu Sufi ya, saya kolaborasi ya dengan teman sejawat saya, kemudian akan saya sampaikan kepada kepala sekolah saya sehingga nanti bisa dilakukan in-house training terhadap teman-teman sejawat saya mungkin ya kali Bu Sufi ya. Oh gitu ya, in-house training. Selain itu Bu, mungkin ada lagi? Iya Bu Sufi, mungkin kali ini itu dulu kali ya yang mau saya terapkan. Untuk mensukseskan, apa ada teman yang untuk mendukung Ibu saat ini? Tentu Bu Sufi, karena dalam hal ini saya sangat membutuhkan dukungan mungkin dari warga sekolah yang ada di situ, kemudian tentunya rekan sejawat lah ya, dan kepala sekolah sendiri. Menurut Ibu Rohania, mulai kapan nih untuk melakukan hal itu? Ini secepatnya kali Bu Sufi ya. Secepatnya ya. Selain teman sejawat, siapa lagi yang mendukung Ibu? Pastinya warga sekolah yang ada di situ seperti Pak Guyuban, seperti itu Bu Sufi. Apa yang bisa memastikan Ibu berhasil dalam hal ini? Yang dapat memastikan saya berhasil, komitmen saya mungkin kali ya. Komitmen ya. Coba dari percakapan kita kali ini, apa yang dapat kesimpulan dari Ibu Rohania? Saya merasa lega Bu Sufi. Setelah saya berbincang dengan Bu Sufi, ternyata saya dapat menyimpulkan atau memiliki solusi supaya pembelajaran ini dapat berjalan dengan sesuai yang saya inginkan. Oh gitu ya, Ibu Rohania sudah merasa lega dan sudah mendapatkan solusinya sendiri. Ya. Nah, dari sini apa ada lagi yang mau diceritakan Ibu? Kayaknya mungkin cukup ya Bu ya. Mungkin lain kali Ibu jangan sungkan-sungkan ya apabila saya minta bantuan Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Gini ya Bu ya, karena sudah waktunya sudah itu, saya lain waktu ingin berbincang lagi bagaimana hasilnya dari solusi-solusi yang Ibu Rohania tadi utarakan. Saya ingin tahu hasil dari solusi itu sendiri. Baik, tentu Bu. Tentu. Terima kasih banyak Bu Sufi. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Rohania. Waalaikumsalam Bu Sufi. Assalamualaikum Bu Sufi. Waalaikumsalam Ibu Sinta. Nah Bu Sufi, ini tadi sudah melakukan coaching. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan pasca observasi. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang Ibu Sufi sudah lakukan pada saat melakukan coaching pada indikator terkait capaian tujuan? Ya Bu Sinta, pada coaching kali ini saya sudah melakukan alur tirta, diantaranya penentuan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga pertanyaan-pertanyaan saya itu bisa menemukan solusi pada coaching saya Bu Sinta. Oh gitu ya Bu Sufi ya. Menurut saya proses coaching Ibu Sufi sudah baik, sudah dapat menggali pertanyaan berbobot sehingga coaching dapat menemukan solusi permasalahan sendiri, dan coaching sudah dilakukan sesuai prinsip tirta. Nah selanjutnya yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Sufi? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu ingin memahami lebih lanjut alur tirta supaya saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi Bu Sinta. Oh baik Bu Sufi, sangat bagus. Semoga kita kedepannya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih Bu Sufi. Sama-sama. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami buat, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Salam dan bahagia.